Lagi-lagi dan lagi, Persib Bandung kebobolan lewat bola udara yang berhasil dimanfaatkan oleh pemain Arema. Ya, Persib Bandung harus puas bermain imbang satu sama saat menghadapi Arema FC dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Terlebih dahulu Arema ciptakan gol di menit 41 lewat Delberto, asis dari William, dan gol penyama kedudukan Persib dicetak oleh Dimas Derajat di menit 45 plus perpanjangan waktu ke-7 menit, asis dari Ciro Alves. Sebelum lebih jauh, aku pernah pesan-pesannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, ini salah satu pertandingan yang menarik dari sisi taktikal, apa yang dilakukan oleh Coach Boyan Hodak bersama Persib Bandung dan upaya yang diberikan oleh Coach Joel Corneli bersama Arema FC. Kita bahas dulu Persib Bandung. Yang pertama, teman-teman, ini untuk kesekian kalinya bagi Persib Bandung kebobolan lewat bola udara. Di pertandingan pertama, Persib Bandung saat menghadapi Biak, teman-teman, Biak berhasil menciptakan gol dari bola udara. Saat Persib menghadapi Dewa United, di situ juga Dewa United mengekspos berkali-kali lewat duel udara dan tercipta gol bagi Dewa tentunya. Dan yang ketiga, saat Persib menghadapi Arema, Dalberto berhasil menciptakan gol dari bola udara. Jika sekali kebobolan dari bola udara, mungkin itu kebetulan. Dan jika dua kali kebobolan lewat bola udara, mungkin itu juga bisa ditoleransi, kebetulan. Tetapi jika sudah 3, 4, 5 dan seterusnya, teman-teman, kita bicara secara umum, kebobolan lewat bola udara artinya ada yang namanya something, ada yang namanya persoalan yang harus diperbaiki. Dalam konteks ini, ya, lawan-lawan coba nih memanfaatkan yang namanya situasi bola udara untuk bisa menciptakan yang namanya sebuah gol ataupun peluang kala menghadapi Persib Bandung. Nah, bagi seorang analis seperti aku, teman-teman, ya, konsensus untuk memperbaiki namanya defending, mengantisipasi bola udara seyogyanya sudah harus lebih ditingkatkan oleh staf official dari Boyan Hodak, dan aku meyakinkan akan hal tersebut, teman-teman. Ya, kita lihat bagaimana perkembangan Persib Bandung selanjutnya, teman-teman, soal defending ketika mengantisipasi bola udara. Karena perbedaan sangat amat kentara seperti yang sudah kita ulas di video-video kemarin perihal permainan Persib Bandung di musim lalu. Spam crossing, bar, dor, dar, der, dor. Di situ dilakukan oleh lawan dengan tenang, dengan solid, diantisipasi oleh pemain Persib. Tetapi sekarang ini spam crossing dilakukan oleh lawan, gugup juga kita melihat defending yang dimiliki oleh Persib Bandung. Lalu poin kedua, teman-teman, di pertandingan ini Persib Bandung tetap gunakan pola ataupun formasi 1-4-2-3-1. Bagi aku, sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung yang ditempati oleh Deddy Kusnandar, Adam Alis, dan Tyran Delvino ini lemas banget permainannya, tidak agresif. Ya, kita juga harus mengakui tiga pemain tengah Arema ini, Persib Bandung ini akan menghadapi tiga pemain tengah Arema FC. Tiga-tiganya asing nih, ada Guevara, Pablo, dan William. Dan suka tidak suka, di awal-awal pertandingan, teman-teman, ya, 10-15 menit, ya, pemain tengah Arema FC bisa menyulitkan, ya, bisa mendominasi lah sifat permainan, sifat yang namanya bagaimana untuk bisa membongkar pertahanan dari Persib Bandung. Guevara sangat amat tenang, Pablo sangat amat tenang, dan William sangat amat tenang permainannya lewat gerakan skill individualnya, teman-teman. Dan ketika keagresifitasan di sektor tengah dimiliki oleh Persib nggak ada, membuat ada persoalan link up play, koneksi dari antara lini belakang, lini tengah ke lini depan, diskoneksi namanya. Oke, sehingga tak heran Kuivers, teman-teman, menjadi salah satu pemain yang memiliki inisiasi untuk langsung melakukan yang namanya direct atau diagonal pass. Diagonal pass diberikan ke siapa? Itu jelas banget, dari posisi Kuivers langsung diberikan ke posisi Ciro Alves melewati sektor tengah Persib Bandung. Nah, ketika diagonal pass yang diberikan oleh Ciro Alves, Nick Kuivers tidak begitu oke, Kuivers pun beberapa kali memberikan yang namanya passing.
Depas ini dari posisi belakang langsung menuju lini depan, karena lini tengah yang dimiliki oleh Persib nggak bekerja sesuai yang diharapkan. Nah ya, kita pun harus mengakui Quivers teman-teman memiliki akurasi yang tidak prima di pertandingan ini ketika ia mencoba melakukan inisiasi membantu attacking yang dimiliki oleh Persib. Nah, dari sisi defensif kita juga harus menyadari kalau fullback kanan Arema, Ahmad Maulana, kan akan head to head dia dengan Ciro Alves. Ini Ahmad Maulana ini sedang naik daun dari Piala Presiden sampai beberapa pertandingan Arema di di Liga 1 Indonesia teman-teman, 1 lawan 1-nya sangat amat kuat, dan itu terjadi di pertandingan ini. Ciro Alves sulit ia untuk bisa mengalahkan Ahmad Maulana Syarif, dan Ciro Alves dari sektor sebelah kiri akhirnya switch of possession ke posisi Melson 5 di posisi fullback kiri yang dimiliki oleh Arema FC. Di situ ada pemain syarat akan pengalaman, Ahmad Al-Fariji. Ahmad Al-Fariji pun so-so lah dari sisi 1 lawan 1-nya bisa mengantisipasi penyerangan sektor sayap yang dimiliki oleh Persib Bandung. Overall ya teman-teman, sayap kiri, sayap kanan yang ditempati oleh Ciro ataupun Maelson berhasil nih diredam tingkat berbahayanya oleh pemain-pemain Arema, yang notabene itulah kekuatan yang dimiliki oleh pemain Persib Bandung bersama Boyan Hodak ketika melakukan penyerangan. Ya, dan ya 1 gol diciptakan oleh Persib ke gawang Arema itu kan template banget ketika Arema ataupun lawan gagal melakukan yang namanya eksekusi di daerah final third mereka teman-teman. Kemudian di situ Persib melakukan transisi langsung diberikan ke sektor sebelah kanan ya yang dimiliki oleh Persib Bandung, dan di situ ada namanya Ciro Alves dan tercipta sebuah gol. Itu gol template yang sangat amat disayangkan. Arema FC kebobolan lewat skema tersebut yang harusnya sudah bisa nih terpetakan oleh defending yang dimiliki Arema FC teman-teman. Selanjutnya Arema FC ini menarik sih ya teman-teman ya. Jika kita lihat Arema FC ketika main di kandang mereka kan di Blitar untuk sementara ini. Nah, di Blitar rumputnya sudah kita lihat bagaimana tidak prima, dan dalam momen sekarang aku baca-baca di media juga manajemen Arema FC melakukan yang namanya perbaikan terhadap rumput, dan itu sudah kita bahas ya teman-teman di beberapa pertandingan yang dilakoni oleh Arema di Liga 1 Indonesia. Bagaimana pengaruh rumput itu membuat skill seperti Guevara, William, Dalberto ataupun Lokolingoy amat sangat kesulitan mereka untuk bisa mengontrol bola, mendribling bola, karena bolanya mantul-mantul. Permainan 1-2 sentuhan pun akan sangat sulit. Di pertandingan Arema menghadapi Persib ini, kita tahu bagaimana kualitas stadion milik Persib ini ataupun Jalak Harupat teman-teman. Rumputnya oke, peninggalan ataupun ya sempat menjadi salah satu stadion Piala Dunia U17 Indonesia beberapa waktu yang lalu. Jadi secara kualitas oke nih. Nah, luar biasa penampilan yang dimiliki oleh Arema FC, baik itu lewat aliran bola, sirkulasinya 1-2 sentuhan, baik itu dari skill individualnya William, ya meskipun William ada sisi-sisi egois ya teman-teman, ini kerinduan aku ketika melihat penampilan William. Ia berani melakukan pergerakan-pergerakan yang eksplosif karena didukung oleh rumput. Kalau dilakukan oleh William di kandang Arema di Blitar, bolanya mantul-mantul, itu nggak bisa dilakukan. Termasuk misalnya Dalberto, termasuk ya secara kolektivitas Arema FC bermain di ruang-ruang sempit, dan itu teraplikasi di pertandingan tersebut dan membuat akhirnya permainan Arema FC 180 derajat berbeda ketimbang bermain di kandang mereka sendiri. Jadi ya nggak salah tentunya bagi manajemen Arema FC untuk memperbaiki yang namanya kandang ataupun stadion yang ada di Blitar yang ditempati oleh Arema FC teman-teman. Itu sebagai salah satu faktor ya untuk bisa meningkatkan kualitas pemain, mengeluarkan potensinya. Kita nggak bisa mengatakan juga ketika stadion Blitar nanti sudah oke rumputnya, Arema FC bakal menang itu 100%. Tidak, nggak bisa kita pastikan. Tetapi bagaimana pemain tersebut akan lebih bisa mengeluarkan yang namanya potensi dalam bermain sepak bola. Sederhananya, teknik dasar sepak bola itu kan passing,
Kalau misalnya rumputnya mantul-mantul, kayak mana kita mau kasih passing yang prima. Kemudian ada yang namanya kontrol. Kalau misalnya rekan kita passing, kemudian bola mantul-mantul, gimana kita mengontrol bola tersebut dengan oke. Jadi sesederhana itu dulu untuk bisa selanjutnya kita bicara soal tactical. Nah, ketika mantul-mantul bola, long ball diaplikasikan oleh seorang pelatih. Oke, kita lihat dulu menggunakan grafis taktikal. Di atas kertas, Persib Bandung gunakan pola 1-4-2-3-1. Di belakang ada Kevin, 4 back Edo, Gustavo, Kuivers, Kakang. Kemudian double pivot atau sektor tengah dari Persib Bandung diisi oleh Dedi Gusnandar dan Adam Alis. Di sayap kiri ada Ciro Alves, sayap kanan ada Melson 5, Dimas Derajat sebagai target man yang diupayakan, disupporting oleh Tyron Delvino. Arema FC bersama Coach Joel Corneli gunakan pola 1-4-2-3-1. Lukas tampil apik, 4 back Ahmad, Anwar, Teles, Alfariji, solid teman-teman. Terlepas dari satu gol yang dimiliki oleh Persib, double pivot ada Guevara, Fablo, sayap kiri ada Dedik, sayap kanan ada Bayu, kemudian William membantu Dalberto. Nah, inisiasi coba dilakukan oleh Arema FC di awal-awal pertandingan sehingga Persib Bandung ketika tanpa bola gunakan shift 4-4-2. Melson turun, Ciro turun. Oke, Arema FC akan bergerak pemainnya spread out, Ahmad Syarif spread out, Anwar naik, Thales akan naik, Dalberto di depan, Dedik menjaga sisi kelebaran, Bayu menjaga sisi kelebaran kanan dari Persib Bandung. Salah satu langkah dan upaya yang jelas yang dilakukan oleh pemain-pemain Arema FC, bagaimana yang namanya menciptakan overload di sektor sebelah kiri permainan Arema. Misalnya Dalberto berada ataupun bergerak di posisi ini, atau William bergerak di posisi ini, Dedik akan naik dan Alfariji akan naik, teman-teman. Nah, di sini timbul yang namanya overload 3 versus 2 ataupun 2 versus 1. Nah, salah satu alternatif yang sering dilakukan oleh Arema FC untuk melakukan yang namanya penyerangan, teman-teman. Atau misalnya William di sini, Dalberto berada di sini. Nah, tetapi itu tadi ketika sudah berhasil melakukan yang nama kombinasi ataupun menusuk dari sektor kiri permainan kanan permainan dari Persib Bandung, itu nggak secara klinis dioptimalisasi, dan cara-cara ataupun style seperti overload di sektor sebelah kiri permainan Arema lewat triangle shape yang dibentuk oleh Coach Joel Corneli, teman-teman, atau dengan gerakan-gerakan pemain depan mencoba mengikat back-back dari Persib, itu terus dicoba digerakkan, teman-teman. Dan ya, eksplosifnya pergerakan dari William membantu akan hal tersebut, dan serta Dalberto yang hybrid gerakannya juga membuat ketidakseimbangan ataupun unbalance ya di sektor pertahanan dari Persib Bandung. Jika kita bandingkan, sektor kiri dari Arema FC itu sangat amat dominan ya, menjadi salah satu tumpuan untuk melakukan attacking. Berbeda di sektor kanan. Arema di sektor kanan ada yang namanya pemain nomor 72, Bayu. Bayu nggak agresif banget untuk melakukan penekanan ke Edo. Padahal Edo ini secara atribut ya tidak begitu solid dari sifat defensif. Dari sifat attacking oke, tetapi defensif tidak, sangat amat disayangkan. Tentunya itu tidak diekspos berlebihan oleh Arema FC, teman-teman. Dan ada memang bisa kita lihat, teman-teman, beberapa kali diupayakan oleh Arema FC masuk dari sektor kanan, dan di situ boncos, lihat ada kesempatan yang dimiliki oleh Arema FC untuk menciptakan yang namanya sebuah gol. Dan William Moreira ini, teman-teman, ia memiliki andil yang cukup besar juga untuk menciptakan namanya jalur passing bagi double pivot yang dimiliki oleh Arema FC saat mensirkulasikan bola dari bawah. Karena William kadang bergerak ke sini, akhirnya muncul yang namanya opsi passing 3 versus 2, kadang bergerak ke kanan membantu rekannya yang ada di sayap, kedua sayap ya, untuk memberikan opsi passing bagi Guevara yang selanjutnya mengkoneksikan ataupun menciptakan link ke posisi depan. Nah, upaya tersebut sangat amat rapi dilakukan oleh Arema FC, tetapi finishing Arema FC, aku pikir di pertandingan ini Arema FC di awal-awal ya harusnya bisa ciptakan 2, 3 sampai 4 gol sih, tapi finishingnya Arema FC, wah, ini sayang banget, amat sangat disayangkan. Kalau misalnya peluang-peluang yang dimanfaatkan seperti William, Dalberto, teman-teman dan lain sebagainya di awal pertandingan, ya pasti itu akan merubah konstelasi. Tetapi ya terus-menerus ya selama 3 pertandingan ini finishing Arema bermasalah sih, sangat amat
perlu diperhatikan. Nah, berbanding terbalik Persib Bandung teman-teman, Persib Bandung tidak begitu banyak ya alternatif gaya ataupun style of play dari pattern penyerangan yang mereka lakukan. Opsinya jelas, memanfaatkan sayap kiri baik itu Ciro Alves ataupun Melson 5. Melson 5 belum padu ya aku melihat penampilannya, dan ya ini harus dibicarakan tentunya bagaimana kemauan apa persoalan Melson 5 ini oleh Coach Boyan Hodak. Ciro Alves pun ya nggak begitu kuat juga seperti yang sudah kita utarakan di pertengahan video ini tadi, kala fullback kanan fullback kiri yang dimiliki oleh Arema sangat amat sulit. Ketika sayap kiri sayap kanan tidak begitu banyak memberikan tenaga terhadap attacking, ya Dimas Derajat pun nggak akan banyak mendapatkan suplai. Apalagi sektor tengah yang dimiliki oleh Persib Bandung terlalu dalam tanda petik ya lemas. Dilakukanlah beberapa pergantian pemain, dimasukkan misalnya Klok teman-teman, memberikan varian yang cukup aktif lah untuk melakukan misalnya tendangan dari luar kotak penalti. Ya, mungkin seperti itulah kita lihat bagaimana perkembangan yang dimiliki oleh Persib Bandung Arema FC di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Ini masih awal-awal Liga 1 Indonesia. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.